Keberhasilan PSSI menaturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Justin Hubner membuat supporter di negara-negara Asia Tenggara mulai khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia. PSSI terus menambah daftar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Terakhir, Kelvin Verdonk dan Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi. Penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes pun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sumpah di kantor wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pada Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Namun, Maarten Paes belum bisa membela skuad Garuda, karena proses perpindahan federasi. Pasalnya, dia sempat membela timnas Belanda, ketika usianya sudah melewati batas usia minimal yang ditetapkan dalam aturan FIFA. Dengan hadirnya 3 pemain keturunan tersebut, maka timnas Indonesia diprediksi akan semakin menakutkan. Apalagi, Shin Tae-yong baru saja sepakat memperpanjang kontrak hingga 2027. Kekuatan timnas Indonesia ternyata membuat supporter negara di kawasan Asia Tenggara mulai khawatir. Mereka menilai bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan yang mengerikan di ASEAN. Salah satu supporter timnas Thailand, Tael, membagikan sebuah unggahan prediksi formasi timnas Indonesia yang dihuni sepenuhnya oleh pemain keturunan. Menemukan ini di salah satu halaman sepak bola FB ASEAN, skuad Indonesia bertumpuk berkat diasporanya yang luas, tulis akun Twitter atau X Tael, @talau_, Rabu tanggal 1 April. Supporter timnas Filipina, Amil, ikut mengomentari unggahan tersebut. Dia menyoroti soal postur tinggi yang dimiliki para pemain diaspora timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Kemungkinan besar Maarten Paes, Jens Raven, dan Kelvin Verdonk sudah bisa diturunkan. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyoroti duel antara timnas U23 Indonesia melawan Irak. Kedua tim akan bertarung pada laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis tanggal 2 Mei. Duel ini diprediksi akan berjalan sengit, karena mereka akan memperebutkan tiket otomatis menuju Olimpiade 2024. Namun, tim yang kalah masih akan menjalani laga playoff melawan Guinea U23 di Paris pada tanggal 9 Mei nanti. Bagi Indonesia, tentunya mereka akan mengejar kemenangan di laga tersebut dan Shin Tae-yong akan meracik skuad terbaiknya demi misi ini. AFC menjelaskan, pertandingan penentuan nasib antara Indonesia melawan Irak akan ketat. Garuda Muda pada laga ini dalam misi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jika pasukan Shin Tae-yong bisa mengalahkan Irak, maka mereka jadi tim ke-6 yang melaju lewat Piala Asia U23. Indonesia dalam upaya untuk bergabung dengan klub elit, tim asuhan Shin Tae-yong akan berusaha untuk menjadi tim ke-6 yang lolos ke Olimpiade. Sejak Piala Asia U23, AFC menjadi turnamen kualifikasi untuk ajang global tersebut pada tahun 2016, tulis AFC. Masih dalam sumber yang sama, AFC menjuluki laga ini sebagai Titanic Battle. Arti dari ungkapan tersebut adalah laga ini jadi pertarungan habis-habisan kedua tim. Selain itu, Indonesia dan Irak dipastikan akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tentunya, tiket Olimpiade akan jadi hadiah spesial dari duel nanti. Namun, tim yang kalah akan menghadapi timnas U23 Guinea, sebagai langkah terakhir berlaga di Olimpiade tahun ini. Pertarungan Titanic untuk tempat di Paris 2024, Indonesia dan Irak akan berusaha keras untuk meraih kemenangan untuk memastikan tempat mereka di Olimpiade. Karena kekalahan, berarti harus melakukan perjalanan ke Paris untuk menghadapi Guinea. Dalam pertandingan playoff pada tanggal 9 Mei, Indonesia berusaha untuk tampil untuk pertama kalinya sejak 1956, sementara Irak terakhir kali tampil di Rio de Janeiro 2016, tutup AFC. Di sisi lain, Shin Tae-yong menyentil Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia U23 vs Irak U23, di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis malam. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut, masih belum bisa menerima sepenuhnya kepemimpinan wasit. Saat Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan U23 di babak semifinal, wasit Shen Yinhao asal China yang memimpin jalannya laga memang membuat Shin Tae-yong protes dan berbuah kartu kuning. Karena menurut Shin Tae-yong, kepemimpinan wasit ini akan jadi krusial bagi jalannya pertandingan, anak asuhnya yang kerap dirugikan bisa jadi bermain tidak maksimal karenanya. Di laga semifinal,
Masih banyak yang saya pikirkan, para pemain sudah main bagus, tapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit, takdir laga bisa berubah, jadi itu sulit juga bagi saya dan tim saya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Shin Tae-yong meminta AFC untuk berbenah soal wasit demi perkembangan sepak bola ke depan, dia ingin tak ada pandang bulu dan AFC selalu berada di posisi netral kepada setiap tim. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bolanya, harus ada rasa hormat yang mereka berikan rata kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral pada semua tim, saling menghormati, tuturnya.